Pemirsa Intens Investigasi. Perseteruan pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda kini benar-benar meledak dan memasuki fase yang paling mengerikan. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, kubu Ruben secara berani membongkar tabir gelap lingkungan tempat tinggal anak-anaknya yang dicap tidak sehat secara psikologis. Karena diduga dikelilingi oleh orang-orang dewasa yang gemar menyindir, menghina, hingga berbohong. Padahal, bukti tanggung jawab finansial yang digelontorkan Ruben setiap bulannya bernilai sangat fantastis tanpa pernah mengeluh. Mulai dari biaya pokok dan pendidikan anak, perawatan anabul, anggaran bulanan sarang burung walet dan buah-buahan, hingga gaji driver serta kebersihan rumah, semuanya dipenuhi mutlak oleh Ruben. Lantas, mengapa akses untuk sekadar memeluk dan menghabiskan waktu bersama darah dagingnya sendiri hingga kini masih dipersulit? Ketegangan mencapai puncaknya saat sang putra sulung, Betran Putra Onsu, memilih pasang badan dan melayangkan tamparan keras kepada para karyawan di rumah Sarwenda. Lantas, bagaimana pembelaan menohok dari Onyo yang dengan tegas meneriakkan bahwa sang ayah bukanlah hewan dan bukan seperti apa yang dilemparkan dalam video viral tersebut? Lalu, bagaimana pula Emma Waroka mengkritisi potongan live Sarwenda bersama Giorgio Antonio yang melibatkan anak-anak di bawah umur, hingga mempertanyakan keadilan bagi Ruben yang seolah ditiadakan dalam diskusi perayaan ulang tahun anaknya sendiri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda tampaknya semakin memanas dan memasuki babak baru yang cukup mengejutkan. Jika sebelumnya fokus tertuju pada hak asuh, kini pihak Ruben Onsu secara blak-blakan membongkar kondisi lingkungan tempat tinggal anak-anaknya yang dinilai tidak sehat secara psikologis. Ya, melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, pihak Ruben Onsu meluapkan keresahan mendalam mengenai tumbuh kembang buah hatinya. Minola menyebut sangat menyedihkan melihat anak-anak Ruben saat ini diduga harus tinggal di lingkungan orang-orang dewasa yang bersikap tidak dewasa, gemar menyindir, menghina, hingga berbohong. Lebih lanjut, Minola menegaskan bahwa Ruben Onsu bukanlah tipikal orang yang suka menghasut atau mempengaruhi pikiran orang lain, terutama anak-anak. Padahal, jika melihat rekam jejaknya, Ruben selalu menjadi garda terdepan pelindung anak, seperti saat dirinya pasang badan melaporkan kasus bullying yang menimpa buah hatinya ke jalur hukum beberapa waktu lalu. Jika mau egois, sejak awal perceraian Ruben bisa saja mempengaruhi anak-anaknya agar berbalik membenci ibunya. Tapi hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh Ruben, karena ia memikirkan masa depan psikologis sang anak. Bahwa Ruben merasa anaknya tidak berada di lingkungan atau tidak berada di tempat yang aman. Kan coba bayangkan kalau misalnya anak yang di bawah umur ini berada di lingkungan yang tukang sindir, ya tukang ngomongin hal-hal yang tidak pantas gitulah misalnya ya di area publik. Sementara dia adalah ayah dari anak-anak itu kan begitu. Kemudian disebutkan lagi dengan kata-kata hewan kan begitu. Di ruang publik udah seperti itu, apalagi di ruang yang tertutup kan begitu. Nah, itulah orang-orang yang ada di sekitar anak-anak ini. Belum lagi ketika anak-anak ini menurut Ruben dieksploitasi karena dilibatkan dalam pekerjaannya S dengan G live TikTok sampai malam. Ya, bahkan kemarin ada postingan bagaimana mereka di tempat tidur bersama, padahal tempat tidur itu kan di area private nih. Semuanya wanita, walaupun anak itu masih kecil kan harusnya diajari dari kecil tentang adanya batasan-batasan. Apalagi belum ada ikatan kan gitu dengan alasan apapun kan begitu ya, disuruh untuk pijat-pijat punggungnya gitu misalnya. Ya jadi kan ini kan udah sesuatu hal yang artinya menurut Ruben ini sudah kelewat kan gitu ya. Ternyata sekarang ada lagi fakta baru gitu loh, bahwa apa yang disampaikan oleh J bahwa dia itu adalah CEO suatu PT, orang PT-nya sendiri mengatakan dia bukanlah CEO dari PT tersebut.
Artinya kalau memang ini benar, berarti ada pembohongan publik di sini. Ya Ruben itu kan bukanlah orang yang suka mempengaruhi, ya. Karena kalau memang misalnya Ruben suka mempengaruhi, artinya kan bisa saja dari awal kita lihat bagaimana kedekatan Ruben dengan anak-anaknya. Ya, dulu kan seperti itu, yang menghantar sekolah, semua segala macam. Ada terjadi apa-apa dengan anaknya, dia garda terdepan. Ada bullying terhadap anaknya, dia garda terdepan. Jadi sebenarnya ketika dia sudah merasa atau ketika akan ada perceraian, sebenarnya kan bisa saja dia di situ mempengaruhi anak-anaknya untuk tidak menyukai ibunya, kan begitu ya. Tapi kenyataannya kan tidak. Tak sekadar menuntut hak bertemu, Minola juga membeberkan bukti tanggung jawab finansial yang masih dipenuhi oleh Ruben Onsu secara penuh setiap bulannya. Ruben dikabarkan tetap menggelontorkan dana fantastis tanpa mengeluh demi membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga di sana, persis seperti sebelum mereka bercerai. Rincian biaya tersebut meliputi biaya pokok dan pendidikan anak-anak, biaya perawatan hewan peliharaan, anabul, anggaran bulanan untuk sarang burung walet dan buah-buahan, biaya kebersihan rumah hingga gaji driver, sopir. Dengan segala pengorbanan dan tanggung jawab yang dipenuhi secara mutlak tersebut, pihak Ruben pun mempertanyakan mengapa akses untuk sekadar bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anak kandungnya sendiri hingga kini masih dipersulit dan belum terwujud. Kalau kita misalnya boleh reminding gitu ya. Ini ada pengeluarannya dia itu ini sekitar 243 juta gitu misalnya. Ini ya 243 juta ini ya. Ini udah diperbesar ya, tapi ada dasarnya. Di 243 juta ini kan ada yang memang menurut kami itu sesuatu hal yang wajar gitu lah, misalnya ya. Uang gedung tahunan sekolah gitu misalnya, ini masih wajar. Anak 3 pokok. Nah, berarti artinya masing-masing anak itu juga ada allowance-nya lah gitu untuk kepentingan anak ini, karena 3 orang pada waktu itu Onyo juga masih di sana ya, 70 juta. Lalu ada uang sarang burung 9,3 juta ya. Kemudian ada laundry gitu. Ya, ada gaji driver 7,3 ya. Terus kemudian ada dogi 9,5 juta, ada buah 7,8 juta. Ya, jadi ada kebersihan 5,2 juta. Jadi sebenarnya gaji para pekerja di situ. Nah, jadi sebenarnya kan ini yang ditanggulangi oleh Ruben selama ini sebenarnya kan bukan uang nafkah anak nih. Ini sama seperti rumah tangga yang belum bercerai. Kondisi yang memanas itu rupanya memicu reaksi emosional dari sang putra sulung, Betran Putra Onsu. Berdiri pasang badan untuk sang ayah, remaja yang akrab disapa Onyo ini melayangkan teguran keras dan meminta para karyawan yang bekerja di rumah Sarwenda untuk segera berhenti melontarkan kalimat jahat serta buruk tentang ayahnya. Sembari menahan kesedihan, Onyo memberikan pembelaan menohok terkait potongan video ucapan kasar yang sempat viral di jagat maya baru-baru ini. Bahwa sang ayah bukanlah hewan dan bukan seperti apa yang dilemparkan dalam video viral tersebut. Bahkan, Onyo juga mengaku sempat menangis manakala melihat dan mendengar langsung video saat bundanya, Sarwenda, kedapatan mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini menjadi pukulan batin yang amat berat bagi dirinya yang berada di tengah-tengah konflik kedua orang tuanya. Karyawannya sih, karyawannya. Semoga untuk itu kalau bisa jangan hilangin sosmednya, karena kan sekarang udah terlanjur nih, ya. Untuk karyawannya siapa tuh? Gak enak aku spill namanya. Jadi aku harap jangan hilangin sosmednya karena udah terlanjur juga, udah netizen juga udah cari. Ya. Aku mantau kan, aku mantau live-nya aku itu. Maksudnya kalau udah kayak gitu, dimatiin aja live-nya, dimatiin live-nya. Baru nanti kalau udah mood-nya udah aman, baru live lagi. Seperti yang dikatakan di yang sedang beredar sekarang, gitu. Ayahku bukan. Karena kalau kita bekerja di dunia entertain kan kita nggak setiap hari yang kayak yang aku bilang tadi yang dibilang gitu. Kan karakter di TV kan emang kayak gitu. Kan karakter lucu-lucuan kayak gitu. Nggak mungkin kan setiap hari dia di rumah juga kayak gitu. Aku nangis kemarin karena aku bilang kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah nggak kontrol lagi gitu.
Meskipun hatinya terluka akibat situasi rumah tangga yang retak, Bertrand menunjukkan kedewasaan berpikir yang luar biasa saat menanggapi banjir dukungan dari sederet selebriti papan atas untuk ayahnya. Bagi Onyo, kesaksian para artis itu nyata karena sosok Ruben Onsu memang dikenal sebaik itu di mata siapapun. Kendati demikian, Onyo tidak lantas menyudutkan sang bunda. Ia menegaskan bahwa pada dasarnya Sarwendah juga merupakan sosok ibu yang sangat baik. Namun, Onyo menyayangkan adanya oknum-oknum di sekitar ibunya yang diduga kerap bertindak sebagai kompor alias provokator. Menurutnya, sang bunda akan tetap menjadi orang baik asalkan tidak dihasut dan berada di lingkungan tempat tinggal yang positif. Mungkin yang aku lihat ya emang ayah emang sebaik itu orangnya. Bunda juga orangnya baik kok. Bunda itu orangnya baik kalau nggak dikomponen aja yang aku bilang tadi. Kalau punya lingkungan yang sehat aja buat bisa aku juga karena masih muda, masih belum terlalu ngerti apa-apa. Mungkin karena contoh kayak aku kalau misalkan punya lingkungan yang baik yang bisa kasih tahu aku kalau misalkan lu jangan ngomongnya kayak gini-gini ya. Jadi aku juga bisa ikutin karena lingkungan. Selanjutnya, seperti apa Emma Waroka soroti potongan video live yang melibatkan anak-anak Ruben Onsu hingga aktris senior ini sebut tindakan tersebut sangat kurang pantas dipertontonkan di media sosial? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Polemik yang membungkus keretakan hubungan Ruben Onsu dan Sarwendah pasca perceraian kian melebar. Kini, sorotan publik tidak hanya tertuju pada konflik internal mereka berdua, melainkan juga menyasar pada aktivitas digital Sarwendah di media sosial yang dinilai sudah mulai melewati batas kewajaran. Kritikan pedas salah satunya datang dari aktris senior sekaligus selebriti kawakan, Emma Waroka. Emma secara terbuka memberikan tanggapan menohok terkait beredarnya potongan video siaran langsung Sarwendah bersama sosok pria bernama Gio, yang secara terang-terangan turut melibatkan anak-anak di bawah umur. Menurut pandangan Emma, aksi yang dipertontonkan dalam siaran langsung tersebut dinilai sangat kurang pantas dan tidak elok menjadi konsumsi publik. Sebagai sesama figur publik yang juga sering memanfaatkan fitur live untuk keperluan berjualan atau e-commerce, Emma mengaku selalu berhati-hati dan menyaring ketat setiap tindakan maupun ucapannya. Apalagi ini posisinya melibatkan anak-anak yang notabene adalah anak kandung dari Sarwendah dan Ruben Onsu, figur yang menjadi panutan banyak orang. Hal seperti itu sangat tidak pantas dipertontonkan. Menurut Mamski itu nggak pantas gitu loh, nggak pantas, bukannya kurang pantas tapi udah nggak pantas. Pertama itu adalah anaknya Ruben Onsu, di mana ini dilibatkan dalam suatu pekerjaan, sedang live, sedang kebuka semua itu siaran yang bisa diakses oleh banyak orang, dan ini seorang anak kecil gitu loh. Dan juga live-nya live pekerjaan, anak kecil itu dengan disuruh mijet kaki, injek-injek kaki di tempat tidur yang kayak gitu tuh nggak pantas banget. Sangat disayangkan kecerobohan dari seorang ibu ya, yang harusnya melindungi anaknya, menjaga tetap profesional sebagai seorang konten kreator, afiliator gitu ya, dengan tidak melibatkan anak-anak untuk masuk ke dalam live jualan kita gitu. Dan untuk yang laki-laki juga, selama masih belum menjadi seorang suami atau bapak sambung, bisalah bersikap gitu lebih elegan dan lebih menghormati, menghargai bapak dari anak-anak tersebut. Apalagi ini Mamski dengar, nggak tahu benar apa enggak, tolong di klarifikasi kalau salah. Itu ada di rumahnya
dari Ruben Onsu. Tidak berhenti sampai di situ, Emma Waroka juga ikut menyoroti langkah tegas Ruben Onsu yang dikabarkan mulai menyetop aliran nafkah bulanan bernilai ratusan juta rupiah untuk pihak Sarwenda. Langkah itu diambil Ruben sebagai bentuk protes lantaran dirinya merasa terus-menerus dipersulit untuk bisa bertemu dan menghabiskan waktu bersama darah dagingnya sendiri. Sama seperti pengacaranya Ruben juga mengatakan, ini kan sebelum bahasa itu ada kata-kata 200 juta toh, yang mana itu kan yang menjadi awal mulanya gitu loh, dari Ruben nggak mau memberhentikan setoran lah istilahnya ya, atau transferan gitu ya, terus akhirnya kan meluap tuh kemarahan-kemarahan dan celotehan-celotehan yang seperti senjata makan tuan. Dan kembali lagi, orang yang sudah dewasa, sudah menjadi seorang ibu dengan punya anak, harusnya bisa juga seorang profesional yang bekerja di acara live gitu ya, sebagai afiliator, harusnya bisa menahan emosinya, memilah-milih kata-kata apa yang pantas diucapkan, terutama untuk seorang mantan yang bapaknya anak-anak, yang sebenarnya udah berapa tahun Mamski denger ya, dari pengacaranya Ruben, sejak perceraian pun masih memberikan support secara finansial, tinggal reimburse. Ini lucu ya, karena kan ada argumen dari keluarganya mantan istri, siapa yang mempersulit, kalau ini tinggal datang aja ke sekolah, tinggal datang aja ke rumah, nggak bisa begitu. Orang yang udah bercerai itu pasti ada aturannya untuk bertemu, sudah pasti akan koordinasi dulu. Nah ini nih, di koordinasinya ini dipermudahkah, dipersulitkah? Contoh, kemarin ulang tahun, salah satu bukti tidak dipermudah. Kenapa? Tidak diajak berembuk untuk jam merayakan ulang tahun anak, hanya nerima undangan, tiba-tiba jamnya bisa sama dengan schedule bekerja yang jelas udah pada tahu semua. Acara itu live. Kenapa seperti itu? Kalau memang betul diperbolehkan kok bertemu, tolong dipermudah. Selanjutnya, seperti apa juga Ruben Onsu akhirnya blak-blakan bongkar alasan enggan hubungi Sarwenda secara langsung via WhatsApp hingga pilih lewat kuasa hukum saja? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, sebelum gelombang kritik dari berbagai kalangan mencuat, Ruben Onsu sebenarnya telah lebih dahulu angkat bicara secara langsung. Melalui sambungan panggilan video call di hadapan para awak media yang tengah berkumpul bersama kuasa hukumnya, Ruben membeberkan alasan mendasar di balik keputusannya yang kini memilih menggunakan perantara hukum dalam berkomunikasi. Bukan tanpa alasan Ruben Onsu memilih membatasi interaksi personal dengan mantan istrinya, Sarwenda. Ruben blak-blakan mengaku bahwa pola komunikasi langsung yang mereka lakukan selama ini, terutama melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp, sudah tidak berjalan sehat. Alih-alih menemukan titik temu atau solusi demi kebaikan anak-anak, percakapan langsung tersebut justru selalu berujung pada perdebatan yang tidak baik dan berpotensi besar menyakiti perasaan. Sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp, tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik. Akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan. Makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Itu yang seperti itu sih. Ya, aku sudah lampirkan sih bagaimana saya berkomunikasinya gitu ya. Kalau seandainya mudah nggak akan mungkin saya akan bilang ke pengacara gitu. Tapi kan ini saya cuma minta, kan berdasarkan pengadilan itu kan ada 4-3 ya gitu. Tapi memang
hal yang kayak gini memang udah harus dibalikan lagi ke kuasa hukum kita masing-masing gitu. Jalan tengahnya seperti apa? Masya Allah banget nih. Jadi saya cuman bisa menjelaskan dari yang saya tahu, tidak mau dilebihkan, tidak mau dikurangkan gitu. Selebihnya saya serahkan sama Allah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.